bersabda, yatba'ul mayyita salasatun. Mayit itu akan diikuti oleh 3 hal. Apakah itu mayit? Mayit adalah orang yang ikut terus itu hanya satu. Apa yang kembali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini adalah kegiatan bimbingan penyuluhan di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial BMKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang ada di Jalan Wahlawan, Sidoarjo. Sebelum Anda mengikuti dan melanjutkan tayangan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan tali silaturahim kita melalui Suluh Berkah Channel. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadaha ma ba'd. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa melaksanakan sholat asar berjamaah. Maka mudah-mudahan sholat asar yang kita jalankan tepat di awal waktu ini bersamaan dengan di seluruh penjuru yang waktunya sama mengumandangkan azan asar, maka mudah-mudahan kepatuhan untuk memenuhi panggilan Allah melalui sholat asar ini betul-betul bagian dari amal kita yang Allah sampaikan melalui Rasulullah adalah amal yang paling utama. Mudah-mudahan pula menjadi amal yang paling Allah cintai, dan mudah-mudahan pula menjadi amal yang mendekatkan kita ke surga. Karena sesungguhnya hidup yang kita jalani ini adalah sangat singkat. Saking singkatnya, maka Imam Ghazali mengibaratkan bahwa hidup kita ini laksana seperti seseorang yang melakukan perjalanan panjang atau seorang pelancong pelaut yang melakukan perjalanan panjang. Saking panjangnya dibandingkan dengan kehidupan di dunia ini, maka hidup di dunia ini hanya seperti mampir di pulau yang sangat kecil. Pulau yang sangat kecil. Apa arti itu pulau? Daratan yang dikelilingi oleh air, oleh lautan. Apakah air lautan? Apakah air danau? Dan daratan itu disebut dengan pulau. Dan pulau itu saking kecilnya dari permukaan ini, maka itulah gambaran bahwa hidup kita di dunia ini sangat singkat dan sebentar. Maka itulah yang kemudian menjadi bahan untuk dapat kita renungkan, karena sesungguhnya Rasulullah SAW sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam ulumul hadis disebut dengan muttafaqun alaih. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim itu disebutkan muttafaqun alaih. Artinya Imam Bukhari dan Imam Muslim sudah bersepakat dengan hadis itu. Dan dari Anas radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatba'ul mayyita salasatun. Mayit itu akan diikuti oleh 3 hal. Apakah itu mayit? Mayit adalah orang yang telah meninggal. Sekali lagi, mayit adalah orang yang telah meninggal. Ketika mayit atau orang yang telah meninggal itu disebut dengan jenazah. Jenazah itu adalah saat dia begitu meninggal dan kemudian setelah meninggal, maka kemudian dia dirawat oleh orang yang hidup, dan orang yang hidup itu kemudian mengantarkan, sekali lagi mengantarkan ke kubur.
begitu dikuburkan maka mayitnya sudah ditinggalkan, status mayitnya juga sudah ditinggalkan, status jenazahnya juga sudah ditinggalkan, hingga disebut ini makamnya siapa. Misalkan namanya siapa? Namanya siapa? Joni. Sudah disebut makamnya Joni, bukan makamnya jenazahnya Joni. Kalau sampai siapa namanya? Hanafi. Sudah membentuk makamnya Hanafi. Ini kuburannya siapa? Hanafi. Ini kuburannya siapa? Joni dan sebagainya. Artinya apa? Saat kita sudah meninggal, maka ada 3 hal yang mengikuti kita. Apa 3 hal yang mengikuti orang yang meninggal itu? Yang pertama adalah ahluhu, keluarganya. Yang kedua, maluhu, hartanya. Yang ketiga, amaluhu. Nah, kemudian fayarji'us tsani. Yang kedua itu akan kembali, wayabqa wahidun. Yang ikut terus itu hanya satu. Apa yang kembali? Wayarji'u ahluhu wa maluhu. Yang kembali itu adalah keluarga dan hartanya. Pertanyaannya, apakah betul bahwa ketika kita meninggal keluarganya akan balik lagi, hartanya akan balik lagi? Misalkan Mas Wahyu punya istri yang sangat cantik, kemudian Mas Wahyu meninggal, nangis enggak istrinya? Nangis Pak, lagi. Nangis Pak. Istrinya nangis enggak? Nangis Pak. Nangis kan? Nangis. Tapi hanya nangis dok, enggak mungkin Mas Wahyu sampan ini laki-laki yang ganteng banget, aku akan ikut tak temani Mas di kuburan. Ada yang begitu? Enggak ada. Enggak ada Pak. Begitu pula hartanya. Katakanlah Mas Wahyu itu menjadi orang kaya raya, mobilnya berjejer-jejer di mana-mana, rumahnya ada di mana-mana, tanahnya ada di mana-mana. Kira-kira pernah lihat ada orang meninggal kemudian mobilnya dijual, uangnya langsung dikubur sama pemiliknya? Punya tanah, tanahnya dijual, dikubur sama pemiliknya? Enggak ada. Enggak ada satupun orang yang meninggal dan kemudian setelah itu hartanya itu dikuburkan bersama kita. Enggak ada. Yang ada adalah begitu kita meninggal hartanya jadi rebutan. Bahkan jikalau orang yang ditinggalkan itu tidak amanah, bukan hanya harta itu tidak kita bawa meninggal, tapi ahli warisnya itu akan rebutan. Loh, itu ada ceritanya loh di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah itu dari Baqarah itu kan sapi. Al-Baqarah itu berarti sapi. Ceritanya di surah Al-Baqarah itu yang menceritakan tentang sapi. Dan ada satu riwayat bahwa di zaman kaum Nabi Musa ada 2 keluarga. Yang satu itu keluarga yang kaya raya, yang satu itu keluarga yang pas-pasan. Yang keluarga pas-pasan itu mampu mendidik anaknya menjadi anak yang solih. Begitu jelang meninggal, ayahnya pesan sama anaknya, "Nah, bapak nggak bisa ninggali apa-apa. Bapak ini hanya bisa ninggali sapi ini. Selepas bapak ini meninggal, rawatlah sapi ini seperti kamu merawat bapak. Jangan disia-siakan, rawat dengan penuh cinta kasih." Setelah dirawat dengan penuh cinta kasih dan setelah bapaknya meninggal, betul wasiat itu dijalankan hingga sapi itu digambarkan di dalam Al-Quran. Sapi itu kelihatannya tidak tua, tidak muda, dan setiap orang melihatnya itu sangat menyenangkan, dan itu kemerah-merahan. Artinya sapi ini betul-betul sapi yang sangat terawat sehingga sangat bagus, keindahannya itu digambarkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Dan ada satu keluarga yang kaya raya, saking kayanya sampai-sampai anaknya itu kebelet ingin segera mewarisi hartanya.
Tapi bapaknya tidak meninggal, orang tuanya tidak meninggal. Akhirnya supaya cepat mendapatkan warisan, orang tuanya dibunuh. Setelah dibunuh, orang tuanya itu ditaruh di perbatasan 2 desa. Ditinggal di situ. Setelah ditaruh di perbatasan 2 desa, anak ini berteriak. Apa teriaknya? Tolong, tolong. Setelah bilang tolong, dia bilang, celaka, orang tuaku telah dibunuh, padahal dibunuh sendiri. Maka saat berkumpul penduduk 2 desa itu dituntut sama anak ini, padahal dia sendiri yang membunuh. Dituntut bahwa anak ini mendakwakan bahwa yang membunuh orang tuanya ini adalah penduduk dari 2 desa itu. Setelah didakwa seperti itu, penduduk 2 desa ini tidak terima, wong nggak merasa membunuh. Akhirnya mengadukan peristiwa itu kepada Nabi Musa. Setelah diadukan, maka kemudian Allah memerintahkan kepada siapa? Kepada penduduk 2 desa tadi untuk mencari sapi. Orang Bani Israel ini disebut Bani Israel karena anak turun dari Nabi Yakub. Tanya sapi yang bagaimana? Dijawab sapi yang bagaimana? Akhirnya apa? Setelah ditunjukkan sapi yang ditunjukkan seperti yang diceritakan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah itu, maka kemudian akhirnya bagaimana kami bisa mencari sapi seperti itu? Akhirnya cari sapi itu ada. Ketemulah sapi yang diwasiatkan tadi, sapi anak solih yang tidak ditinggali apa-apa tadi. Begitu ketemu, tapi kemudian Nabi Musa mau membeli, orang Bani Israel juga mau membeli. Tapi anak tadi bilang, aku tidak akan menjual karena ini seperti diriku. Kalau aku melepas berarti saya melepaskan nyawaku. Karena ini sudah wasiat dari bapakku. Tapi dibujuk sedemikian rupa oleh Nabi Musa dan umat dan kaumnya. Akhirnya sapi itu berhasil dibeli dan kemudian setelah itu disembelih. Begitu disembelih diambil ekornya kemudian dikebut-kebutkan di jenazah tadi. Akhirnya kemudian jenazah tadi bangkit dan kemudian bercerita, setelah ditanya oleh Nabi Musa, siapa yang membunuhmu? Maka orang tadi bilang, yang membunuh adalah anakku yang durhaka itu. Setelah itu balik meninggal lagi. Inilah yang kemudian akan menjadi hal contoh bahwa harta itu akan menjadi fitnah. Karena itu Al-Quran menyampaikan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anakmu itu akan jadi fitnah, ujian jikalau harta tidak dirawat dengan baik, jikalau anak tidak dididik dengan baik. Dan bukan hanya kembali, bukan hanya nggak ikut ketika kita meninggal, maka itu akan jadi ujian. Bahkan inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahdharu. Sesungguhnya istri dan anak-anakmu itu akan jadi musuh bagimu, maka hati-hatilah. Karena itulah senyampang kita masih hidup, apa yang dapat kita lakukan? Yang dapat kita lakukan, kita tata kehidupan kita ini dengan baik, kita tata hidup kita dengan selamat, karena wayabqa amaluhu, yang tinggal hanya amalnya. Sekali lagi, yang bersama kita hanya amal kita. Harta itu akan bisa menjadi amal kita jikalau kita pakai untuk ibadah, kita sedekahkan, bukan kita tumpuk yang kemudian menjadi barang tirkah kita, bukan yang kita tumpuk yang akan menjadi warisan kita, tapi kita betul-betul mampu untuk membelanjakan itu di jalan yang benar. Kalaupun toh dibelanjakan untuk kepentingan anak kita, maka kita belanjakan anak-anak kita menjadi anak yang cerdas, yang punya masa depan, yang punya kehidupan. Dan
di saat seperti ini adalah sesuatu yang penting yang menjadi simpulan buat materi sore ini adalah bagaimana kita saat ini harta kan tidak ada kan, keluarga kan jauh. Di tempat ini buat semuanya pengambil manfaat di balai ini adalah bagaimana jalani kehidupan yang ada di balai ini dengan sebaik-baiknya. Syukuri apa yang ada agar menjadi orang yang bersyukur. Ketika kita menjadi orang yang bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Jikalau kita mensyukuri apa yang Allah berikan, nikmati kesehatan dan kesempatan ini, maka Allah akan menambahnya. Wala in kafartum inna adzabil syadid. Jikalau kita mengkufurinya, maka sungguh siksa Allah akan lebih pedih. Berarti apa yang dapat dijalankan selama berada di balai ini, maka apapun yang menjadi aturan di balai ini, patuhi. Apapun yang dibimbingkan oleh para pembina, lakukan. Karena semua yang dilakukan oleh para pembina ini semuanya adalah untuk kemanfaatan buat penerima manfaat di balai ini. Dan yang paling penting adalah bersyukur kepada Allah. Di sini negara telah hadir untuk merawat kita. Negara telah hadir untuk ngopeni kita. Dan negara tidak akan menyia-nyiakan kita. Dan itu yang paling apa? Dengan syukur itu, maka imbal baliknya kamar yang ada itu, sekali lagi, kamar yang ada itu dibersihkan secara rutin, piketnya digerakkan, kemudian halaman yang ada dijaga kebersihannya, buang sampah pada tempatnya, dan lakukan apa yang ada dengan sebaik-baiknya. Program-program yang dijadwalkan oleh para pembina, ikuti, karena itu adalah bagian dari amal kita. Sekecil apapun amal itu akan kita bawa, sampai bahwa iman itu ada 100 tingkatan. Iman yang nomor 1 adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Iman yang ke-100 itu adalah ambil duri di jalan dengan harapan supaya tidak ada orang yang tertusuk oleh duri itu. Maka mengambil duri di jalan supaya tidak ada orang yang celaka atas duri itu adalah bagian iman kita, yaitu iman yang ke-100. Menjaga kebersihan itu juga bagian dari iman. Makanya at-tahuru syatrum minal iman, bahwa kebersihan itu adalah bagian daripada iman. Maka mudah-mudahan dengan ibadah kita di hari ini mengantarkan jiwa kita, jiwa yang solih, jiwa yang selamat dunia hingga akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, puji syukur atas nikmat yang telah Engkau bentangkan di sore hari ini, di waktu asar ini, di waktu antara malaikat malam dan malaikat siang berkumpul. Maka jadikanlah catatan-catatan malaikat raqib bagian dari kepatuhan kami kepadamu. Karena itulah ya Allah, amal solih senantiasa tanamkan dan hujamkan di dalam diri kami agar menjadi perilaku hidup kami. Maka bimbinglah kami semua ya Allah untuk senantiasa patuh taat terhadap perintah-perintahmu dan perintah Rasulmu untuk kami kerjakan, dan taat terhadap larangan-laranganmu dan larangan-larangan Rasulmu untuk kami jauhi, agar kami tetap selamat hingga dunia hingga akhirat. Karena itulah ya Allah, bimbinglah kami, bimbinglah keluarga kami, bimbinglah anak-anak kami untuk mampu menjadi hamba-hambamu yang patuh taat kepadamu, ahli ibadah, ahli kebajikan, ahli haji, ahli umroh, dan selamat dunia hingga akhirat buat kami, anak turun kami dan keluarga kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.